Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya, Pak Izam. Kali ini kita akan belajar tentang dekomposisi program menjadi subprogram. Selamat datang di kelas Informatika. Ini adalah materi bagian dari algoritma dan pemrograman. Materi ini akan membuat kita berpikir komputasional. Sebelum masuk ke pembahasan, apa kalian tahu apa itu dekomposisi? Kenapa kita belajar dekomposisi? Dekomposisi itu ibaratnya kalian sedang mempunyai masalah. Kalian akan dilatih bagaimana cara memecahkan masalah itu. Jadi kalian akan dituntut bagaimana menjadi seorang problem solver. Problem solver itu adalah pemecah masalah. Kita akan dihadapkan pada sebuah permasalahan. Pada kehidupan sehari-hari, pasti kita dihadapkan pada sebuah permasalahan. Nah, dari masalah itu tadi, kita akan mencari poin-poinnya, langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan agar masalah tadi bisa terselesaikan. Misalkan, kalian punya teman. Nah, teman kalian itu lagi pusing. Gimana solusinya? Bisa saja kalian memberikan obat paracetamol agar pusingnya sembuh. Bisa jadi juga pusingnya itu nggak butuh obat. Dia pusing karena hal yang lain. Misalkan, dia pusing karena nggak punya uang. Waduh, aku pusing nggak punya uang. Obatnya apa? Bukan paracetamol. Misalkan dia pusing pengen liburan, obatnya apa? Bukan paracetamol tadi. Nah, dari sini kita akan belajar mengidentifikasi permasalahan itu dan menemukan solusi yang tepat. Jadi, dari contoh tadi, misalkan teman kalian itu pusing, bisa jadi dia bukan karena sakit, tapi karena nggak punya uang, karena pengen liburan, bisa jadi seperti itu. Nah, tahap dari dekomposisi itu adalah kita melihat pangkal persoalan dari permasalahan. Pangkal itu adalah intinya, sehingga solusi yang kita tawarkan tadi menjadi tepat. Nah, dari sini kalian bisa memberikan solusi ke teman kalian tadi yang sedang pusing. Itu contohnya. Di sini kita melihat ada sebuah permasalahan. Kemudian, permasalahan tadi akan kita pecah menjadi sub-sub permasalahan. Nah, dari subpermasalahan ini kita akan menemukan pangkal permasalahan. Kita akan menurunkan permasalahan tadi ke bagian terkecil. Nah, bagian terkecil itu adalah pangkal permasalahan. Cara ini akan memudahkan menemukan sumber permasalahan yang ada. Dari sini akan timbul pertanyaan, apakah ilmu ini hanya cocok digunakan untuk orang-orang IT? Jawabannya tidak. Ilmu ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dekomposisi bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian. Jadi tidak hanya orang IT saja. Tapi kalau kalian nanti akan mendalami bidang IT, dekomposisi ini sangat penting. Bagaimana kita akan memecah permasalahan itu sebagai sub-sub permasalahan dan menemukan pangkal permasalahannya. Misalkan kalian membuat program, dan program itu bisa kalian bagi menjadi sub-sub program agar memudahkan kalian dalam membuat aplikasi. Itu kalau orang IT. Contohnya, misalkan kalian mempunyai teman dan kita meminta tolong untuk membukakan pintu seperti yang ada di gambar ini. Tolong bukakan pintu. Maka teman kalian, jika dia ikhlas dan ridho, maka dia akan berjalan ke pintu ini dan akan membukakan pintu. Nah, ini contoh jika di sini adalah manusia. Lalu bagaimana dengan robot? Ketika kita memerintahkan robot, bukakan pintu. Apakah robot itu akan langsung paham? Tidak. Kita harus memberikan perintah-perintahnya secara detail. Detail. Bagaimana detailnya? Kita akan memerintahkan robot itu untuk berjalan ke pintu. Jalannya satu-satu, kaki kiri, kaki kanan, dan seterusnya. Kalau kaki kiri dan kaki kanan bersamaan, itu bukan robot ya, tapi pocing. Nah, kita akan menyuruh robot itu untuk berjalan ke pintu. Putar balik,
kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, kemudian sampai ke pintu. Sampai ke pintu, kita perintahkan robot untuk memegang pegangan pintu ini, kemudian membuka pintunya. Nah, cara ini adalah bagian dari subprogram. Kita memerintahkan beberapa hal detail ke robot agar kita bisa membuka pintu ini. Cara membuat dekomposisi. Caranya ada dua macam. Kalian bisa menggunakan struktur chart seperti ini, dan kalian bisa menggunakan mind map seperti ini. Mind map ini bisa kalian gunakan misalkan kalian akan pergi ke pasar membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh kalian. Kalian bisa mencatatnya di mind map seperti ini. Kalian misalkan akan membeli apa, dan lain sebagainya. Atau misalkan kalian punya jadwal kegiatan besok hari, kalian bisa menggunakan mind map seperti ini agar besok jadwal kalian itu bisa semuanya terlaksanakan. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Kita akan menggunakan contoh di sini. Kita akan mencoba menggunakan struktur chart. Contoh kasusnya adalah cara membuat teh susu dan roti selai. Bagaimana caranya? Dalam membuat algoritma, kalian pasti pernah membuat algoritma bagaimana cara membuat teh, bagaimana cara membuat roti selai. Nah, permasalahannya, kita akan membuat teh susu dan roti selai ini menjadi sarapan. Bagaimana membuat sarapan? Bagaimana langkah-langkah membuat sarapan? Di sini kita akan membuat sarapan, kemudian akan kita pecah menjadi sub-sub program. Langkah pertama kita bagi dua, yaitu ke sini dan ke sini. Kita akan pecah bagaimana membuat roti selainya, dan kita akan pecah bagaimana membuat teh susunya. Dari roti selai ini, kita akan memecah lagi. Caranya adalah, cara membuat roti selai yang pertama adalah potong rotinya dulu, kemudian panggang roti, kemudian oles margarin, kemudian oles selai. Ini adalah contoh sub-sub program. Kemudian kita pindah ke sini. Cara membuat teh susu. Yang pertama kita harus panaskan air dulu, kemudian celupkan teh, kemudian tuangkan susu. Nah, langkah-langkah ini bisa kita identifikasi bagaimana cara membuat sarapan. Yang pertama adalah potong roti, panggang roti, oles margarin, oles selai, dan akan menjadi roti selai. Kemudian langkah panaskan air, celupkan teh, tuangkan susu, akan menjadi teh susu. Nah, ini adalah contoh dari bagan chart. Kita menggunakan panah-panah ini untuk membuat sub-sub program dari algoritma ini. Algoritma cara membuat sarapan, yaitu roti selai dan teh susu. Kemudian pangkal permasalahannya ada di bawah sini. Kita akan mencoba membuat detail-detailnya seperti ini. Oke, jika kalian punya contoh lain bagaimana cara mendekomposisi program menjadi sub-sub program yang lain pada algoritma kehidupan kalian sehari-hari, silahkan komentar di bawah ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.